Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Olivia Natasha, dan rekan saya, Raihan Agrian. Kali ini kami akan membahas tentang limfoma, mulai dari pengertian limfoma, jenis-jenisnya, penyebab dan seberapa sering limfoma itu terjadi, gejala dan cara mendiagnosanya bagaimana, hingga pengobatannya. Selamat menyaksikan. Limfoma adalah suatu penyakit keganasan yang berasal dari jaringan limfoid yang bersifat padat atau solid yang dapat berpindah-pindah secara sistematik. Limfoma juga biasa disebut kanker yang berasal dari sel sistem kekebalan tubuh atau sel limfosit. Limfoma terbagi menjadi dua, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Perbedaan dari keduanya ini terlihat dari ada atau tidaknya keterlibatan dari sel Rich-Steinberg. Kalau limfoma Hodgkin itu terjadi karena adanya mutasi sel limfosit B dengan keterlibatan dari sel Rich-Steinberg, sedangkan limfoma non-Hodgkin itu terjadi karena ada mutasi dari sel limfosit B dan T tanpa adanya keterlibatan dari sel Rich-Steinberg. Limfoma Hodgkin dibagi menjadi 5 tipe, yaitu tipe nodular sclerosis, mixed celerity, lymphocyte depletion, lymphocyte rich, dan nodular lymphocyte predominant. Kelima tipe ini dapat dibedakan melalui pemeriksaan imunohistokimia, yaitu pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosa suatu tumor dengan memeriksa adanya penanda atau antigen tertentu dalam sel atau jaringan menggunakan antibodi. Sedangkan limfoma non-Hodgkin dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu limfoma derajat rendah, derajat menengah, dan derajat tinggi. Perbedaan dari ketiganya ini adalah semakin tinggi derajatnya, semakin agresif penyakitnya. Ini adalah stadium untuk limfoma itu sendiri menurut Ann Arbor. Untuk stadium yang pertama, kanker hanya terbatas pada satu daerah, kelenjar getah bening saja atau pada satu organ. Untuk stadium yang kedua, sudah melibatkan 2 kelenjar getah bening yang berbeda, namun masih terbatas dalam satu wilayah atas atau bawah diafragma tubuh. Untuk stadium 3, kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening atas dan bawah diafragma, namun belum menyebar dari kelenjar getah bening ke organ lainnya. Untuk stadium 4, kanker telah menyebar ke organ tubuh lain di luar sistem limfatik, seperti hati, paru, sumsum tulang, saluran pencernaan, kulit, ataupun tulang. Penyebab dari limfoma itu sendiri belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit ini. Antara lain, untuk limfoma Hodgkin, faktor resikonya adalah virus Epstein-Barr, cytomegalovirus, HIV, human herpes virus 6, defisiensi imun, dan adanya riwayat keluarga terhadap penyakit ini. Sedangkan faktor resiko limfoma non-Hodgkin adalah defisiensi imun, penggunaan obat imunosupresan, virus Epstein-Barr, atau human T-cell lymphocytotropic virus, paparan herbisida atau pelarut organik, diet tinggi lemak hewani, merokok, dan paparan ultraviolet. Seberapa sering sih penyakit ini terjadi? Menurut data Globokan pada tahun 2018, limfoma non-Hodgkin menempati peringkat ke-12 dari semua jenis penyakit kanker dengan jumlah kasus baru yang cukup tinggi di dunia. Sedangkan limfoma Hodgkin menempati peringkat ke-27 di dunia. Di Indonesia sendiri, limfoma non-Hodgkin menempati peringkat ke-7, sedangkan limfoma Hodgkin menempati peringkat ke-29. Limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin lebih sering menyerang laki-laki dibanding perempuan dengan rentang usia 15-24 tahun dan di atas 55 tahun untuk limfoma Hodgkin, serta rata-rata usia di atas 50 tahun untuk limfoma non-Hodgkin. Gejalanya pada limfoma Hodgkin yaitu demam, penurunan berat badan tanpa sebab, berkeringat di malam hari, rasa gatal pada kulit, demam pil Epstein, adanya pembesaran sekelompok nodus limfa di area leher tanpa rasa sakit, dan akan terasa nyeri apabila pasien minum alkohol, nyeri dada, batuk, dan kesulitan bernapas yang dapat menandakan adanya massa yang besar pada mediastinal dan adanya metastase atau penyebaran kanker ke paru-paru. Sedangkan untuk gejala pada limfoma non-Hodgkin antara lain adalah muncul perasaan yang tidak enak badan atau lelah tanpa penyebab yang jelas. Lalu demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, keringat malam, penurunan berat badan dalam waktu sebulan, keluhan anemia, keluhan organ pada saluran napas dan pencernaan, suara serak. Lalu pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya pembesaran kelenjar getah bening, serta kelainan atau pembesaran organ. Cara mendiagnosanya adalah dengan konsultasikan ke dokter terkait gejala yang dirasakan dan nantinya dokter akan menginstruksikan untuk melakukan pemeriksaan penunjang, antara lain pemeriksaan laboratorium seperti darah perifer lengkap, histopatologi, sitologi, dan imunohistokimia, pemeriksaan radiologi seperti ronsen, CT scan, USG, MRI, dan PET-CT, pemeriksaan THT, serta gastroskopi jika terdapat indikasi penyebaran atau metastase kanker. Untuk pengobatan limfoma, berbeda-beda tergantung dari kondisi pasien itu sendiri. Bisa dengan dilakukan terapi radiasi, lalu kemoterapi, lalu terapi radiasi yang dilakukan setelah kemoterapi, terapi biologis, dan transplantasi sumsum tulang.
Itu dia penjelasan terkait penyakit limfoma, semoga dapat menambah wawasan kita semua dan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap penyakit ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.